Tabe, tabe, tabe. Sambal Mas Joko pakai terasi. Jangan dimakan setiap hari. Belajarlah tentang literasi agar hidup secerah mentari. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Inaya Askia Atifa. Saya dari SD Impres Lalu Biromaru. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang sangat menarik. Duduk yang tenang, dengarkan dengan seksama ya. Cerita ini berjudul Ratu Nilinayo yang ditulis oleh Jamrin Abu Bakar. Alkisah, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sigi yang dipimpin oleh ratu yang bijaksana dan terkenal sangat cantik. Ratu itu bernama Ratu Nilinayo. Suatu hari, kapal layar milik Pangeran Saweri Gading akhirnya telah memasuki wilayah Kerajaan Sigi. Awalnya mereka dicurigai karena membawa pasukan yang sangat banyak dan tak ada pemberitahuan sebelumnya seperti tradisi di Sigi. Pasukan Ratu Nilinayo mendekati kapal Saweri Gading lalu bertanya, "Apa yang hendak kalian lakukan di sini?" Saweri Gading berkata, "Kami ke sini hendak menjalin persahabatan dan kerjasama dengan Kerajaan Sigi." Setelah saling berunding, akhirnya Saweri Gading dan rombongannya diizinkan naik ke darat, disambut dengan tari-tarian dan tetabuhan tambur dan gong. Mereka diterima dengan baik oleh Ratu Nilinayo di dalam istana. Saweri Gading berjalan menuju istana dengan rasa kagum. "Bagaimana rupa sang ratu yang begitu diagungkan oleh rakyatnya?" kata Saweri Gading dalam hati. Begitu tiba di depan singgasana ratu, Saweri Gading terdiam sesaat. Ia nyaris tak percaya melihat betapa cantiknya Ratu Nilinayo dengan istana berhiaskan permata dan emas di berbagai sudut ruangan. Seminggu telah berlalu. Saweri Gading masih berada di Sigi sambil memperbaiki armada kapal miliknya. Ternyata Saweri Gading jatuh cinta kepada sang ratu. Sayangnya sang ratu telah membaca situasi itu, tapi sama sekali tidak mau menanggapi. Hingga suatu pagi, Saweri Gading akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Wahai sang ratu, ada yang ingin aku sampaikan." Ratu Nilinayo berkata, "Apa itu? Sepertinya begitu penting untuk disampaikan." "Ya, ini memang penting, tetapi ini sifatnya sangat rahasia." "Sepenting apakah itu? Katakanlah." "Aku ingin meminangmu untuk menjadi permaisuriku, wahai Ratu Nilinayo." Mendengar itu, sang ratu terdiam. Ia berpikir bagaimana cara menolak tanpa harus menyinggung perasaan sang tamu. Sesaat kemudian,
Ratu Ngilinai akhirnya mendapatkan ide, yaitu menawarkan penyambungan ayam sebagai syarat pinangan diterima atau ditolak. Ratu Ngilinai berkata, "Bisa saja pinangan itu saya terima, tetapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Aku ingin melakukan pertarungan ayam antara ayam milikku dan ayam milikmu. Kalau ayam Calabai milikku dapat kau kalahkan, tandanya pinanganmu aku terima. Kekalahan ayam milikku berarti tanda aku takluk kepadamu." Mendengar syarat itu, Saweri Gading dengan mudahnya menerima, bahkan menantang pula. Ratu Ngilinayo kembali mempertegas, "Tapi jika ayam baka Cimpolong milikmu kalah, tandanya pinanganmu aku tolak." Akhirnya sang ratu memerintahkan para pabisara untuk menyebarkan berita tentang rencana pertarungan ayam kepada seluruh masyarakat. Pada hari itu juga berita tersebut tersebar ke seluruh penjuru kerajaan Sigi. Keesokan paginya, para prajurit dan pembantu istana mempersiapkan semua keperluan pertarungan ayam. Jelang sore hari, pertarungan ayam segera dimulai. Ratusan warga berkumpul di tempat pertarungan, yaitu di halaman istana. Ratu Ngilinayo bersama ayamnya bernama Calabai, dan Saweri Gading bersama ayamnya bernama Bakat Cimpolong. Calabai berkata, "Kukuruyu, kukuruyu, kau pikir aku terlihat seperti ayam betina, lalu aku takut padamu? Aku tak pernah kalah. Kukuruyu, kukuruyu." Bakat Cimpolong membalas, "Kukuruyu, kukuruyu, aku pun tak takut padamu. Ayo kita bertarung. Kukuruyu, kukuruyu." Tetapi tiba-tiba tanah bergoyang dengan suara gemuruh yang dahsyat. Semua warga Sigi gempar dan panik. Guncangan gempa bumi disertai banjir bandang. Arena pertarungan ayam menjadi porak-poranda tersapu banjir. Semua berteriak histeris, "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong!" Semua berlarian menyelamatkan diri, mencari tempat yang aman. Begitu pula dengan Ratu Ngilinayo dan Saweri Gading berlari menuju ke bukit-bukit yang masih tersisa. "Wahai rakyatku, cepatlah berlari ke tempat yang aman. Naiklah ke bukit-bukit yang tidak longsor," ucap Ratu Ngilinayo dari atas bukit. Akibat peristiwa itu, banyak penduduk yang meninggal. Mayat di mana-mana, dan pertarungan ayam pun tidak mungkin dilanjutkan. Kedua ayam yang akan bertarung pun terbang entah kemana. Saweri Gading yang tadinya begitu keras hati ingin meminang Ratu Ngilinayo, akhirnya luluh. Saweri Gading pun bersumpah dan berjanji di hadapan Ratu Ngilinayo. Ia mengatakan, "Mulai saat ini hingga ke anak cucu kelak, akan tetap menjalin persahabatan dan persaudaraan. Mungkin sang dewata penguasa alam tidak mengizinkan perkawinan ini," ucap Saweri Gading dengan lirih. Segala yang diinginkan dewata akan terjadi, dan kita tidak bisa menghalangi.
Apa yang diinginkan oleh manusia belum tentu tercapai, karena ada yang kuasa mengatur takdir. Sebaiknya kita ciptakan persahabatan demi perdamaian sepanjang zaman, hingga ke anak cucu kelak. Perkawinan yang dipaksakan belum tentu menciptakan perdamaian. Sebaliknya, kalau segalanya dimulai dari persahabatan dan persaudaraan, maka segalanya akan damai secara abadi. Sambut Ratu Ngilinayo dengan bijak. Akhirnya, Ratu Ngilinayo dan Saweri Gading pun tidak jadi melanjutkan pertarungan ayam dan lebih memilih menjalin hubungan persahabatan. Itulah kisah Ratu Ngilinayo. Terima kasih sudah mendengarkan. Angsa berjalan dengan tertib, pulang ke kandang saat maghrib. Rajin membaca itu wajib, agar bisa mengubah nasib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi